Halo guys, kembali lagi di channel Zai 11. Di video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita dari film Birthday. Film ini menceritakan seorang ibu yang selalu bersedih. Setiap hari, ibu ini selalu meneteskan air mata. Tangisannya pecah di saat ulang tahun anaknya. Begitupun suaminya. Jika kalian penasaran mengapa ibu ini bersedih, langsung saja simak video ini. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang pria yang berada di sebuah pesawat. Pesawat ini akan mendarat. Terlihat dari raut wajahnya, pria ini sangat sedih. Entah apa yang membuatnya sedih. Setelah dari bandara, pria ini menaiki taksi dan menuju ke sebuah rumah. Ia membunyikan bel yang ada di pintu rumah. Tetapi, seorang ibu dan anaknya tidak membukakan pintu. Ibu ini hanya melihat dari layar monitor CCTV siapa yang datang. Sepertinya, ibu ini tidak suka dengan kedatangan pria itu. Ya, ibu ini bernama Park Son Namsi, dan pria ini bernama Jung Il. Pria itu adalah suaminya. Entah apa yang membuat Son Nam sangat marah dengan suaminya. Karena pintu tak kunjung dibuka, akhirnya Jung Il pun pergi. Dia berpikir bahwa alamat yang diberikan kerabatnya salah. Jung Il pergi menuju ke rumah kerabatnya untuk membuktikan apakah alamat itu benar. Menurut kerabatnya, alamat itu benar. Son Nam sudah 3 tahun pindah dan menetap di rumah itu. Kerabat Jung Il kemudian menelpon Son Nam, tetapi Son Nam tidak mengangkatnya. Akhirnya, Jung Il tinggal di rumah itu. Jung Il mendapat perlakuan baik di rumah kerabatnya itu. Sin berpindah di rumah Son Nam. Son Nam melamun sambil melihat gerakan mesin cuci. Dan film pun dimulai. Terlihat seorang anak kecil membangunkan Son Nam. Ya, anak itu putri bungsu Son Nam yang bernama Yesol. Kemudian Sin berpindah di rumah kerabat Jung Il. Jung Il diajak pergi ke sebuah sekolah, di mana anaknya yang bernama Yesol bersekolah di situ. Ketika Yesol keluar dari pintu gerbang sekolah, Yesol tidak mengenal ayahnya. Mungkin karena ayahnya pergi bekerja ke luar negeri ketika Yesol masih kecil. Setelah diberitahu bibinya, Yesol baru tahu bahwa itu adalah ayahnya. Yesol agak canggung dengan ayahnya karena lama tak bertemu. Kemudian, ayah Yesol mengajaknya untuk mampir ke sebuah toko mainan. Dia menyuruh Yesol memilih sebuah mainan. Namun, Yesol hanya terdiam. Kemudian, Yesol membisikkan kepada bibinya bahwa ia ingin mainan lain. Ia memilih sebuah kertas kecil yang sangat sederhana. Sesampai di rumah, Yesol membukakan pintu. Kerabat Jung Il menyuruh Jung Il untuk masuk, karena rumah itu juga merupakan rumah Jung Il. Namun, Jung Il menolak untuk masuk. Ia memilih untuk pergi dari rumah itu. Kemudian, Jung Il pergi ke sebuah supermarket. Ia berdiri di samping supermarket dan menelpon istrinya. Di supermarket itulah Son Nam bekerja. Sebenarnya, Son Nam sudah melihat bahwa suaminya ada di luar supermarket. Namun, ia sangat kesal. Jung Il menelpon Son Nam agar Son Nam keluar. Namun, Son Nam menolaknya dan menyuruh Jung Il untuk pergi. Keesokan harinya, Jung Il menjemput Yesol pulang dari sekolah. Jung Il memberikan sebuah boneka kepada Yesol. Kemudian, mereka pergi ke sebuah restoran untuk makan. Namun, Yesol tidak memakan makanan itu. Ia memilih untuk membungkusnya dan akan diberikan kepada Suho. Suho adalah kakak Yesol. Namun, Suho sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Mendengar itu,
Ayahnya sedih. Rupanya Yesol masih belum bisa melupakan kepergian kakaknya. Mereka akhirnya membungkus makanan itu. Sesampai di rumah, Yesol bertemu dengan tetangganya yang seumuran dengan kakaknya. Kemudian Yesol ikut tetangganya untuk keluar sebentar. Kemudian Jung-il masuk ke dalam rumah itu. Ia agak canggung dan juga merasa sedih. Jung-il melihat isi rumah. Ia memandang sebuah foto. Kemudian ia masuk ke dalam sebuah kamar. Ya, itu adalah kamar Suho, kamar anak laki-lakinya yang sudah meninggal dunia. Jung-il sangat sedih. Matanya memerah. Tak terasa, air matanya pun menetes, membasahi pipinya. Yesol pun pulang. Yesol menyuruh ayahnya membenahi lampu yang sudah rusak. Tak lama kemudian, Sonam juga pulang dari tempat kerjanya. Sonam terkejut melihat suaminya ada di dalam rumah. Kemudian, Sonam memberikan surat perceraian kepada Jung-il. Sonam terlihat sedih, marah, dan kecewa. Jung-il menolak perceraian itu. Jung-il kemudian pergi dari rumah itu. Keesokan harinya, Jung-il kembali menjemput putrinya. Ketika sampai di halaman rumah, ia bertemu dengan seseorang yang bernama Direktur Lee Yong-jeon. Direktur itu merupakan orang yang membantu para korban kapal tenggelam beberapa tahun yang lalu. Suho juga merupakan korban dari kapal tenggelam itu. Direktur itu menemui orang tua Suho karena sebentar lagi adalah ulang tahun Suho. Direktur menyuruh Jung-il untuk mengenang Suho dengan merayakan ulang tahun Suho. Jung-il pun menyetujuinya. Keesokan harinya, Jung-il menemani Yesol di acara sekolahnya, yaitu berkunjung ke sebuah pantai. Karena air laut surut, ibu guru menyuruh murid-muridnya untuk mencari remis. Namun, Yesol tidak mau ikut dengan teman-temannya. Ia masih trauma akan kakaknya yang tenggelam di laut. Yesol menangis. Akhirnya, Jung-il membawa Yesol pulang ke rumah. Di perjalanan, ia bertemu dengan istrinya yang akan membuang tumpukan sampah. Jung-il membantu istrinya membuangkan sampah itu. Kemudian, ia menceritakan kepada istrinya bahwa kemarin ada seorang direktur yang menemuinya untuk membicarakan pesta ulang tahun Suho. Mendengar semua itu, seketika Sonam marah. Ia tidak setuju merayakan ulang tahun anaknya yang sudah meninggal. Ketika akan tidur, Sonam teringat akan Suho. Ia melihat sebuah video dan mulai meneteskan air mata. Sonam sangat terpuruk sekali. Ia merasa bersalah karena waktu kapal tenggelam, Suho berkali-kali menelpon ibunya untuk meminta tolong. Tapi Sonam tidak tahu kalau anaknya menelpon saat itu. Keesokan harinya, Sonam mengajak suaminya untuk mengenang anaknya dengan melihat beberapa foto anaknya yang ditempelkan di sebuah tembok bersama korban-korban kapal tenggelam lainnya. Di sana, mereka bertemu dengan keluarga korban kapal tenggelam lainnya. Sikap Sonam berubah sejak sepeninggalan Suho. Meskipun Suho sudah meninggal, tetapi Sonam tetap membelikan baju untuk Suho. Entah apa yang ada di benak Sonam. Mungkin ia masih berpikir bahwa Suho belum meninggal. Ia hanya membuat iri anak perempuannya. Karena Yesol tidak pernah dibelikan baju sepeninggalan kakaknya. Ibunya hanya membelikan baju untuk kakaknya saja. Di sini sangat terlihat perbedaan kasih sayang ibu yang berbeda terhadap kedua anaknya. Setiap akan tidur, Sonam selalu menangis teringat akan Suho. Keesokan harinya, Jung-il mengajak Yesol dan teman Suho untuk makan di sebuah restoran. Salah satu karyawan di restoran itu merupakan teman karib Suho.
Karena Sonam hari ini pulang terlambat, maka Jung-il menemani Yesul sampai Yesul tertidur. Ketika Yesul sudah tertidur pulas, Jung-il mulai masuk ke kamar Suho. Ia melihat sebuah kertas yang di situ terdapat tulisan bahwa Suho merindukan ayahnya. Melihat itu, Jung-il merasa sangat bersalah karena ia tidak pulang ketika anaknya masih ada. Jung-il juga menemukan paspor Suho yang belum diberi stempel. Tak lama kemudian, Sonam pulang. Ia sangat marah melihat Jung-il di situ. Menurut Sonam, Jung-il tidak layak dipanggil sebagai ayah karena saat anaknya masih hidup, ia tidak pernah pulang. Ketika anaknya sudah meninggal, Jung-il baru pulang. Selama ini, ayah Suho tidak pernah melakukan apapun untuk Suho. Akhirnya, Jung-il memutuskan memberi stempel di paspor Suho dengan harapan agar Suho merasa senang di alam sana. Keesokan harinya, Jung-il menuju bandara untuk memberikan stempel pada paspor Suho. Namun, petugas bandara menolaknya. Jung-il tetap memaksa, dan pada akhirnya petugas bandara memberikan stempel di paspor Suho. Beberapa hari kemudian, Direktur Lee Yong-jeon kembali mengunjungi rumah Sonam untuk membicarakan kembali pesta ulang tahun anaknya. Namun Sonam menolaknya. Hari pun berlalu. Scene berpindah di sebuah danau. Akhir-akhir ini, Jung-il selalu pergi ke sebuah danau. Di danau itulah kenangan terakhir mereka ketika bersama, tertawa bersama, menikmati indahnya kehangatan sebuah keluarga. Namun, sekarang semuanya sudah sirna. Hari demi hari pun berlalu. Ketika malam tiba, Sonam melihat dua orang anak laki-laki. Melihat itu, Sonam teringat akan anaknya. Kemudian ia pergi ke kamar anaknya. Di kamar itu, Sonam berbicara sendiri seolah-olah anaknya masih ada. Sonam sudah seperti orang gila. Kemudian ia menangis sampai seluruh kompleks mendengar suara tangisannya. Mendengar itu, Jung-il bergegas pergi ke rumah Sonam. Ketika suaminya datang, Sonam terus menangis. Tak lama kemudian, tetangga Sonam datang. Ia meminumkan sebuah obat penenang kepada Sonam. Karena Sonam kondisinya tidak baik, akhirnya suaminya tidur di rumah Sonam. Pagi pun tiba. Jung-il membujuk Sonam agar mau mengadakan pesta ulang tahun untuk putranya yang sudah meninggal. Pada akhirnya, Sonam menyetujui pesta ulang tahun itu. Pesta itu diadakan di rumah Direktur Lee Yong-jeon. Hari pun berlalu dan tiba di hari ulang tahun putranya. Di rumah Direktur sudah ada teman-teman Suho dan tamu lainnya. Mereka menunggu kedatangan Sonam dan Jung-il. Akhirnya Sonam dan Jung-il pun tiba di rumah Direktur, dan acara pun dimulai. Di acara ulang tahun Suho, diperlihatkan di layar proyektor foto-foto Suho ketika masih kecil, imut, lucu, hingga dewasa. Bagaimana Suho melewati hari demi harinya. Sonam tersenyum tipis dan meneteskan air mata ketika melihat itu. Ya, tentu saja seorang ibu pasti sangat sedih saat kehilangan putranya. Kemudian, satu persatu dari temannya menceritakan pengalamannya bersama Suho ketika Suho masih hidup. Ada cerita lucu hingga cerita sangat sedih. Ketika kapal mulai tenggelam, Suho menolong teman perempuannya dengan tali. Demi temannya, Suho rela tenggelam. Suho juga melemparkan pelampungnya demi menyelamatkan teman-temannya. Semua yang menghadiri pesta itu menangis terseduh-seduh. Di hari ulang tahun Suho, ada seseorang yang mengirimkan sebuah puisi. Puisi itu dibacakan oleh Wo-chan. Wo-chan adalah teman akrabnya Suho. Bait per bait mulai Wo-chan baca. Puisi itu bertuliskan, "Ibu, ini aku. Kepada pohon, kepada ladang,
dan pada awan di langit. Aku bertanya di mana dia, di mana ibuku tercinta. Dengan takut, tanpa tahu di mana tempat ini, tanpa tanda keberadaanmu, aku tak bisa jika hanya menunggu. Jadi, kukuatkan tekadku dan mencarimu, ibuku. Di larut malam, saat subuh hari tanpa alasan, saat lampu sensor berkedip, kau mencariku. Jangan takut, ibu, ini aku. Sekarang aku berada di tempat tidak terlihat dan memakan makanan yang tidak terlihat, dan memelukmu, ibu, tanpa terlihat. Aku memelukmu erat dan tak melepaskanmu. Ketika saat lampu sensor mulai berkedip, mungkinkah karena hari ini ulang tahunku, ayah yang berada di tempat jauh juga pulang. Ayah akan mengunjungimu. Sekarang, saat aku sudah tak berada di samping ibu lagi, dan tak berada di dekat Yesol lagi. Setelah ayah kembali, aku meminta ayah untuk memeluk ibu dan Yesol. Bahkan, jika ayah belum kembali pun, jangan khawatir, karena ayah pasti akan segera pulang. Aku mencintaimu, kekasihku. Cintaku, Praksonam, ibuku yang kesedihan, dan merindukanmu, ibuku, Sarangyo. Setelah puisi dibacakan, mereka semua menangis. Penyesalan ayahnya terlihat di raut wajahnya, karena ia tak kunjung pulang, dan pulang ketika anaknya sudah tiada. Seisi ruangan menangis. Hari pun berlalu. Sonam dan Jung-il akhirnya memutuskan untuk tidak bercerai, dan film pun berakhir.